Baik, untuk pertemuan kali ini, mata kuliah statistika untuk prodi PLB ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita melanjutkan materi tentang distribusi normal. Distribusi normal ya. Untuk hari ini, oke, di sini kita lihat distribusi normal. Oke, sebentar. Ya, distribusi normal. Nah, di sini distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Kenapa disebut dengan distribusi Gauss? Karena yang menemukan yaitu Gauss. Adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Nah, ini nanti distribusi yang paling banyak. Ada berapa banyak distribusi itu? Ada sangat banyak di statistika. Salah satunya adalah distribusi normal. Oke, distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Nah, simbol ini dibacanya mu. Jadi nanti memiliki rata-rata 0 atau mu sama dengan 0. Dan simpangan baku 1. Ini sigma, bacanya sigma sama dengan 1. Kemudian distribusi ini juga dijuluki dengan kurva lonceng atau bell curve. Kenapa? Karena kalau nanti dilihat bentuk dari distribusi normal, kalau digambarkan dalam grafik itu menyerupai bentuk lonceng. Karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng, gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat bentuknya mirip lonceng. Kalau lonceng itu kan melengkung kanan kiri, kalau digambarkan itu sama ya bentuknya, kayak pencerminan. Nah, di sini ciri-ciri distribusi normal, yaitu yang pertama, grafik selalu di atas sumbu X. Nah, jadi nanti bentuk grafiknya itu di atas sumbu X. Kemudian bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu. Jadi nanti bentuknya simetris terhadap rata-rata. Jadi nilai X-nya itu sama dengan rata-ratanya, mu, gitu ya. Dan menyerupai lonceng, sehingga min, median, dan modus terletak pada satu titik. Min ini kan rata-rata, median nilai tengah, kemudian modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul, itu terletak pada satu titik. Jadi nilainya sama, min, median, dan modusnya. Nanti kita lihat bentuknya di gambar ya. Kemudian mempunyai satu modus unimodal. Jadi modusnya satu. Kalau modus kan boleh banyak nih modus. Boleh nggak suatu data itu memiliki beberapa modus? Boleh. Nah, tapi untuk distribusi normal ini, itu modusnya hanya satu, gitu ya. Grafik mendekati sumbu datar X, dimulai dari X sama dengan mu plus 3 kali sigma ke kanan, dan X-nya itu mu min 3 sigma ke kiri. Kemudian luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Jadi nanti luas grafik itu, jadi luas daerah di bawah grafik itu sama dengan 1 untuk distribusi normal, ya. Kemudian, nah distribusi normal rumusnya adalah seperti ini, rumus eksponensialnya. Nih ya, bisa dilihat. Y sama dengan 1 per sigma dikali akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali lagi X min mu per sigma dikuadratkan, gitu ya. Kok ribet sih Bu rumusnya? Ya memang iya, di sini untuk distribusi normal memiliki persamaan ini. Dengan dengan sigma itu sama dengan 3,14. Ini nilai pi ya. Pi. Nah, kok mu ya, pi, mohon maaf ya. Pi sama dengan 3,14, kemudian E ini eksponen, itu nilainya adalah di matematika itu sudah dibakukan yaitu 2,71828 sekian, tapi ini diambil berapa angka, 5 angka di belakang koma ya. Kemudian mu itu parameter rata-rata, karena kalau rata-rata itu sendiri memiliki simbol lain yaitu X bar ya,
X bar itu rata-rata kalau untuk di statistikanya, untuk di sampel, sedangkan kalau mu ini parameter rata-rata. Jadi mu ini digunakan saat dia ke populasi gitu ya. Dan sigma parameter simpangan baku. Nah, simpangan baku juga memiliki simbol lainnya itu S kecil ya. Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Tapi untuk parameter di populasinya, parameternya itu adalah sigma, bentuknya ini simbol sigma ya. Nah, di sini agar lebih praktis, telah ada tabel kurva normal, di mana tabel ini menunjukkan luas kurva normal dari suatu nilai yang dibatasi nilai tertentu. Nah, sebetulnya kalau kita mau menghitung nanti kan yang dipakai adalah luas daerah di bawah kurva normal. Pakainya rumus ini. Tapi karena ini terlalu dianggap kurang praktis gitu ya, maka ada yang namanya tabel Z. Tabel ini digunakan untuk membantu kita dalam menentukan luas daerah di bawah kurva normal, gitu ya. Nanti akan Ibu tunjukkan bentuk tabelnya ya. Dan biasanya tabel ini kalau kita punya buku statistika di lampiran paling belakang itu biasanya ada. Jadi setiap buku statistika biasanya melampirkan tabel distribusi normal dan distribusi-distribusi lainnya. Jadi kalau kalian punya buku statistika, coba dicek bagian belakang itu, biasanya ada lampiran gitu ya. Dan kalau mau download juga ada, jadi banyak, bisa kita download di internet gitu ya. Nah, ini contoh bentuk kurva normal. Nah, bentuk kurva normal ini kalau digambarkan akan seperti ini, di mana garis mendatar yang di bawah ini adalah sumbu X. Sedangkan sumbu Y-nya di sini tidak digambarkan. Sebenarnya ada, cuman di sini tidak digambarkan ya. Nah, jadi di sini, kalau tadi kan bentuknya mirip lonceng ya ini, mirip lonceng, di mana X-nya itu sama dengan mu. Nah, di sini maksudnya. Nilai X di sini ini sama dengan mu-nya, sama dengan rata-rata. Nah, kita tarik garis, ini ya. Nah, ini nanti nilai tertingginya nggak kelihatan di sini. Tapi ini secara umum aja ya. Kalau kita gambarkan, nanti coba kita gambarkan ya. Ini, kemudian ini setiap data, setiap sebaran data kan bisa kita hitung simpangan baku gitu ya. Nanti nilai di sini adalah negatif 1 kali simpangan bakunya di sini. Kemudian yang daerah di sini titik-titik ini ya, yang dibatasi ini yaitu negatif 2 kali simpangan baku. Simpangan baku sebelumnya kita hitung dulu gitu ya. Yang di sini adalah negatif 3 kali simpangan baku. Ini untuk yang ke kiri. Kalau ke kiri itu kan nilainya negatif ya. Kalau dia ke kanan, nilainya itu positif. Nah, mu di sini nanti nilainya itu kalau dibakukan, itu mu sama dengan 0. Nah, nanti kita hitung juga. Suatu data kan punya rata-rata. Kalau rata-rata secara umum itu jumlah data dibagi banyaknya data, gitu kan ya. Nanti kan muncul nilai. Nah, nilai yang diperoleh itu nanti akan kita konversi ke bentuk bakunya. Itu ada rumusnya nanti. Sehingga mu-nya ini menjadi 0. Jadi kalau dibilang kita simpelkan gitu. Jadi angka di sini nanti tidak terlalu besar gitu ya. Dan katanya nanti luas daerah di bawah kurva normal, ini daerah, ini kurva normal kan. Nah, kurva normal, kemudian luas daerah ini adalah luas yang dibatasi oleh sumbu X, ini ya, sumbu X yang mendatar dengan kurva itu sendiri. Nah, jadi daerah yang di tengah ini adalah luas daerah kurva normal. Dan kurva normal ini tidak pernah menyentuh sumbu X, hanya mendekati ya. Dia nggak akan berpotongan dan tidak akan pernah menyentuh sumbu X gitu ya. Dia selalu di atas sumbu X. Dan luas daerahnya ini sama dengan 1. Ya, jadi luas daerah nanti kan sebenarnya beda-beda nih, setiap data pun memiliki luas daerah yang berbeda, tapi saat dia dibakukan, nanti luasnya itu sama dengan 1, itu maksimal. Jadi kalau nanti ada perhitungan kok luasnya lebih dari 1, oh berarti ada kesalahan perhitungan di sana. Nah, jadi nanti luas maksimalnya adalah 1, rata-ratanya akan kita konversi ke bentuk bakunya, nilai Z ya, itu sama dengan 0 nanti. Kemudian nanti juga kita hitung simpangan baku. Oke, nah selanjutnya ini, nah kurva normal nanti misal nih penggambarannya gitu ya, kurva normal kenapa sih kok dibilangnya normal gitu? Jadi misal gini, dalam suatu kelas misal ada 40 siswa,
Biasanya gitu ya, di dalam kelas, misalkan nih, kan ada siswa dengan kemampuan tinggi, kemampuan sedang, kemampuan rendah ya. Biasanya itu ada pasti di satu kelas, misalkan satu kelas itu 40 orang. Dan biasanya juga berdasarkan penelitian ya, bentuk kurva seperti ini gitu ya, mirip lonceng gitu ya, ini harusnya tidak menyentuh sumbu X ya, ini gambarnya yang betul adalah gambar yang pertama tadi. Nah, itu kurva ini terbentuk dari penelitian sebetulnya. Nah, jadi misal dalam satu kelas ada 40 orang, dalam 40 orang itu kalau dilihat dari nilai matematikanya aja, ini sampel aja ya contoh itu, biasanya yang dapat nilai 9, 10 itu hanya beberapa orang. Biasanya 3-4 orang gitu kan ya. Kemudian yang bisa misalkan dapat nilai terendah itu 0, misalkan 0 atau 1, 2, 3 gitu ya. Itu biasanya juga hanya beberapa orang atau beberapa siswa di dalam kelas itu. Nah, itu penggambarannya adalah daerah yang nilainya rendah adalah sebelah kiri yang sebelah sini. Jadi hanya sedikit orang. Ini kan sumbu Y, maaf, ini sumbu X. Kemudian yang ke atas ini sumbu Y. Yang nilainya 2, 3, 4 itu biasanya hanya ya mungkin sampai 5 orang juga gitu ya di matematika. Jadi di sini nanti bentuknya. Oh, yang nilainya rata-rata. Rata-rata biasanya itu sekitar 75. Rata-rata di mana? Rata-rata ada di sini. Oh, biasanya siswa dengan nilai sedang itu paling banyak kan rata-rata ya. Rata-rata ada di sini. Jadi datanya itu menyebar di sini ini banyak. Jadi yang nilainya 75 atau mendekati 75 gitu ya, ada banyak. Ini nilainya 75, sedangkan ini banyaknya siswa yang dapat 75. Kalau ditarik nanti garis sumbunya di sini. Nah, ini paling banyak. Sedangkan yang nilainya 10 pun sedikit, 4 atau 5 orang. Ini kalau X-nya di sini 10, 9 atau 8 gitu ya di sini. Ini hanya sedikit. Nah, di sini ya, kalau ditarik garis nanti di sini sedikit anak atau siswa yang mendapat nilai. Nah, berdasarkan data tersebut, kalau digambarkan dalam bentuk grafik, ini bentuknya seperti ini. Jadi yang dapat kecil nilainya itu sedikit, kemudian yang rata-rata itu paling banyak, pasti ya namanya juga rata-rata. Kemudian yang nilainya tinggi itu 9, 10 gitu juga hanya sedikit. Makanya digambarkan dalam bentuk kurva seperti ini bentuknya. Nah, dikatakan normal jika nih, biasanya kalau normal itu sekitar 34% dari banyaknya siswa, itu nilainya itu di daerah ini, daerah antara rata-rata dengan 1 kali simpangan. Nah, nanti digambarkannya seperti ini. Kalau untuk siswa yang kemampuannya sedang mungkin ya, ini penggambarannya adalah mereka akan menyebar gitu ya di daerah ini. Ada 13,59%. Nah, sedangkan yang nilainya kecil gitu ya, itu ada di 2,27%. Nah, kalau kita jumlahkan keseluruhannya, ini mendekati 100%. Gitu ya. Di sini juga yang nilainya 10, 9 itu sekitar 2,27%. Nah, ini contoh penggambarannya ya, penyebaran datanya nanti di sini. Ini ada 1 simpangan, 2 simpangan, 3 simpangan, ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif. Kalau masih bingung, ini penggambarannya nanti kita praktikkan ya di contoh gitu ya. Nah, kemudian di sini nih, ini ada beberapa contoh bentuk dari kurva normal. Nah, di sini ada yang hijau, ini disebut dengan mesokurtik ya. Nih, yang hijau ini mesokurtik bentuknya. Kemudian yang biru ini platikurtik. Yang biru ini lebih landai ya daripada yang hijau. Yang ini disebut dengan platikurtik. Sedangkan yang garis titik-titik merah ini disebut leptokurtik. Ini dia yang paling paling terjal gitu ya bentuk kurvanya. Ini disebut dengan leptokurtik. Nah, di sini penentuan nama antara mesokurtik, platikurtik dengan leptokurtik, misal ditanya, Bu, yang lebih baik yang mana? Di sini tidak ada yang lebih baik. Ini hanya penamaan saja. Jadi, kalau dia agak landai, berarti dia jenisnya adalah platikurtik. Kalau dia mesokurtik, ini agak sedang bentuknya ya, sebaran datanya. Kemudian kalau leptokurtik ini sebarannya banyak nilai. Sebaran datanya ini lebih banyak di daerah rata-rata, di daerah rata-rata M ya, mu di sini ya rata-rata. Nah, ini penggambarannya seperti ini. Nah, contoh nih, rata-ratanya ini ada berapa siswa? 4 siswa di sini ternyata rata-rata. Kalau yang di sini yang di daerah rata-rata sekitar ada 7 siswa yang nilainya di rata-rata. Kemudian untuk yang di sini, yang di merah ini
Yang nilainya rata-rata itu ada 9 siswa gitu ya. Nah, jadi ini hanya penjabar apa ya? Melihat sebaran datanya saja. Gitu. Oke, kemudian nah di sini adalah distribusi kurva normal dengan mu-nya sama. Mu-nya sama ya di sini nilainya. Kalau ini 0 sampai 10 atau 100, di sini mungkin sekitar 75. Berarti kan untuk yang platik-kurtik sama 75, ini segaris ya 75. Berarti mu-nya sama dan sigma berbeda. Sigma berbeda. Sigma ini penggambaran apa? Sigma itu kan simpangan baku. Jadi dia sebaran datanya. Dia kalau yang apa? Yang biru ini sebaran datanya itu nilai banyaknya siswa itu lebih sedikit, jadi lebih landai. Sedangkan yang ini agak sedang, jadi sebaran datanya itu banyaknya siswa agak naik gitu ya. Jadi menyebar di sekitar rata-rata. Nah, kemudian untuk yang ini paling agak ekstrim bentuknya. Jadi ini menyebarnya di daerah dan yang dapat nilai rendah dan nilai tinggi itu sedikit. Lebih banyak dia menyebar di daerah rata-rata. Itu ya. Nah, kemudian ini bentuk yang mu-nya sama dan sigmanya berbeda ya. Nah, sekarang ada lain lagi. Nah, ini. Kalau di sini kita lihat, di sini ada angka 150, 300, 450. Ini dalam satu gambar ada 3 grafik gitu ya penggambarannya. Di sini mu-nya 150, tengahnya nih 150. Kemudian yang di sini mu-nya itu 300. Sedangkan di sini adalah 450. Kalau kita bandingkan ketiga bentuk grafiknya, kalau kita lihat kan ini sama ya, mirip bentuknya ya. Mirip. Kalau bentuknya mirip dari bawah ke atas, terjalnya ini antara gambar pertama kedua mirip, dengan ketiga juga mirip, berarti apa? Bisa dikatakan seperti ini. Distribusi kurva normal dengan mu-nya berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini mu-nya 150, kemudian yang di sini mu-nya 300, di sini 450. Kan kalau dia digambarkan dalam bentuk grafik, makin ke kanan makin besar kan nilainya. Nah, di sini 150. Dan sigmanya sama. Sigma itu sebaran data ya. Jadi simpangan baku itu tergambar dalam grafik itu sebagai sebaran datanya. Jadi bentuknya sama, maka sigmanya sama. Tapi mu-nya berbeda, karena yang pertama mu-nya 150, yang ini 300, kemudian yang ketiga 450. Itu ya. Nah, kemudian kalau gambar berikutnya yang ini, kira-kira gimana? Kita lihat. Rata-ratanya sama atau beda? Yang 185, yang 1850. Berarti beda ya, berarti mu-nya berbeda. Sekarang kita lihat bentuknya. Bentuknya sama atau enggak sih? Mirip atau enggak? Yang di sini agak lebih pendek ya, lebih landai, yang sini agak lebih runcing ke atas, lebih terjal gitu ya. Oh, berarti bisa dikatakan ini secara bentuknya secara kasat mata. Maksudnya kita belum menggunakan perhitungan, tapi hanya tampilan grafik gitu ya. Bisa dikatakan bahwa kedua kurva ini itu memiliki mu dan sigma berbeda. Rata-ratanya beda, bentuk grafiknya juga beda. Maka dikatakan ini kedua kurva ini memiliki mu dan sigma berbeda. Nah, sekarang oke, sudah ya. Berarti tadi kalau kita balik ada 3 ya. Yang pertama, dua-duanya beda, mu dengan sigma. Kemudian ini mu-nya berbeda, sigmanya sama. Kemudian yang terakhir, yang pertama tadi ini agak mundur ya, mu-nya sama, sigmanya berbeda. Nah, ini contoh penggambaran untuk bentuk kurva. Itu ya. Nah, sekarang maknanya apa sih? Contoh di sini kan ada sigma. Sigma itu simpangan baku. Misal ada 2 data nih, simpangan bakunya berbeda. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa sebaran data untuk gambar kurva pertama itu lebih kecil. Jadi sebaran datanya itu lebih kecil, maka datanya itu berkumpul di daerah tertentu gitu ya. Sedangkan kalau ini maaf, kok salah. Ini maksudnya rata-rata ya, bukan sigma. Sigma adalah sebaran datanya nih. Sebaran data ini sigmanya itu bisa dikatakan mungkin lebih kecil dibanding yang ini, karena ini lebih tinggi ya. Sebaran datanya ini lebih tinggi.
Nah, berarti yang pertama ini datanya berkumpul di daerah tertentu, sedangkan ini menyebarnya itu lebih luas lagi, gitu ya. Jadi kalau sigmanya lebih besar, bisa dikatakan gini, grafik pertama memiliki sigma lebih kecil dibanding dengan grafik kedua. Nah, itu ya. Nah, tapi gimana sih membanding sigma itu berfungsi jika ada pembanding gitu ya. Maka kalau ada dua data seperti ini, bisa dikatakan sigma grafik pertama kurang dari sigma grafik kedua. Bu, kalau datanya hanya satu, misal, kita menentukan sigmanya, misalkan suatu data memiliki sigma atau simpangan bakunya itu 3,4. Maknanya apa? Kalau dia hanya sendirian, itu nggak akan ada makna. Itu hanya angka saja gitu. Karena apa? Sigma itu fungsinya adalah untuk dibandingkan dengan nilai yang lain, sigma yang lain. Gitu. Saat dia sendirian, dia tidak memiliki makna apapun. Karena saat suatu data ada 3,25, nanti ada data lagi yang mungkin simpangan bakunya itu 30,5 misal, atau 50 gitu. Nah, ini suatu data yang dibandingkan itu harus sebanding. Maksudnya apa? Mereka memiliki sebaran data, banyaknya data gitu yang sebanding gitu ya. Nah, kalau memang dia hanya sendiri, sigmanya itu nggak ada maknanya gitu ya. Jadi minimal ada dua data yang bisa kita bandingkan. Nah, ini muncul lagi rumus ini yang tadi ya, luas daerah di bawah kurva normal. Nah, contoh nih, luas daerah kurva normal antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini luasnya P, gitu ya. X-nya antara A dan B, ini ya. Kalau digambar antara A dan B, itu kita mau cari luas di daerah tersebut. Caranya adalah mengintegralkan fx dx. Fx ini persamaannya ya. Persamaannya siapa? Ini. Persamaannya kurva normal. Kemudian akan dicari luasnya antara A ke B, gitu ya. Jadi nanti diintegralkan. Nah, luas daerah ini yang diarsir, yang dibatasi oleh nilai A dan nilai B, gitu ya. Jadi luas daerah P gini ya, X antara A dan B, ya sama dengan luas daerah yang diarsir. Nah, di gambar ini yang diarsir adalah ini daerah ini ya. Nah, untuk mengatasi kesulitan menghitung integral, yang disebut integral ini nih, simbol ini adalah simbol integral. Ini kan agak panjang kalau untuk mengintegralkan ini. Jadi untuk mengatasi kesulitan tersebut, kita akan gunakan tabel distribusi normal standar Z, yaitu distribusi normal gitu ya. Nanti ada cara menghitungnya ini menggunakan rumus ini, cara menggunakan transformasinya dengan Z, nilai yang akan kita cari, sama dengan X adalah nilai yang akan kita bakukan gitu ya, dikurang mu ini adalah rata-rata, jadi nanti kita cari dulu nilai rata-rata dan nilai simpangan baku. Jadi X dikurang mu per sigma gitu ya. Ini X-nya adalah nilai variabel random itu acak ya. Mu itu rata-rata, sigma itu simpangan baku, dan Z nilai standar baku. Nah, di sini ada contoh soal. Kita coba ya ke contoh soal kan. Ada beberapa contoh soal. Nah, ini Ibu pakai buku Sujana metode statistika. Jadi nanti kalau yang punya bukunya silakan dibaca. Ini halaman berapa ya Ibu, lupa, nanti dicari ya. Nah, contoh ini ya, akan dicari luas daerah antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15. Nah, ini antara 0 Z-nya dengan 2,15. Di sini katanya, gunakan daftar F dalam lampiran di bawah Z pada kolom kiri. Nah, contoh nih. Jadi ini Bu close dulu sebentar ya. Kita balik. Ctrl C. Ke sini coba ya. Nah, tabel Z itu yang seperti apa? Tabel Z itu yang seperti ini. Kalian nanti bisa download tabel normal Z statistika probabilita gitu ya. Ada banyak macamnya, nanti silakan dipilih mana yang paling mudah untuk digunakan. Nah, di sini tabel 2A, distribusi normal. Di sini ada bentuk ini 0Z ya. Cara bacanya gimana? Nah, sekarang nanti kita
dari contoh yang tadi, kita lihat cara bacanya ya. Di sini lihat. Nah, ada antara Z0 ini ya, gunakan. Kalau digambar gitu kan, sebentar, kita gambar dulu ya. Kalau kita gambarkan, bentuknya gini ya. Di sini 0, kemudian di sini 2,15 gitu ya. Kemudian ini yang diarsir. Oh, berarti yang kita cari adalah nilai antara 0 dengan Z-nya itu 2,15. Nah, cara mencarinya gimana? Nah, sekarang kita lihat tabel Z tadi. Tabel Z tadi ini, di sini ada angka 2,15. Nah, nilai Z itu biasanya digambarkan dalam 3 angka, yaitu 1 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Berarti sekarang kita lihat angka 2,15. Angka 2,15 ya. Oh, kalau enggak, Ibu insert aja di sini ya. File, udah, biar kita nggak bolak-balik. Tabel. Nah, nih. Tabelnya di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada nilai 2,15. Nah, sekarang perhatikan di sini nilai Z ini kan ada 0,1 dan seterusnya. Nah, tadi kan nilainya Z-nya 2,1. Kita cari dulu dua angka pertama, yaitu 2,1. 2,1 ada di mana? 2,1 ada di sini ya. Ini 2,1. Mulai hujan ini suaranya. Di sini hujan ya. Semoga masih terdengar ya suara Ibu. 2,1 ada di sini ya. Ini 2,1. Kemudian di belakangnya adalah angka 5. Berarti kita lihat yang kolom ke kanan. Yang 0,05 ada di mana? Di sini. Gitu ya. Berarti sekarang kita cari 0,05 dengan 2,1. Oh, berarti ada di sini. Ini mirip dengan tabel perkalian ya. Nah, ini nilainya. 0,4842. 0,4842. Oh, berarti di sini bisa dikatakan luas daerah yang diarsir adalah 0, berapa tadi? Kita lihat lagi. 4842. 4842 ini ya. Luas daerah antara 0 dan 2,15 adalah 0,4842. Ini sama ya nilainya di sini ya. Nah, ini cara untuk menentukan atau membaca tabel distribusi Z gitu ya, dan juga melihat grafik gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ya. Oh, tadi belum Ibu jelaskan sepertinya. Di sini kan ada, kalau tadi digambar bentuk ini kan mirip lonceng ya. Nah, ini kalau dilanjutkan, nah, ini kan nilainya, luasnya itu sama dengan 1. Berarti kalau ini dibagi 2 di tengah, daerah yang sini nilainya berapa luasnya? Kalau luasnya kan tadi 1. Berarti kalau dibagi 2, nilai di sini luasnya adalah 0,5 ya. Sedangkan untuk yang di sini juga nilainya itu 0,5 dibagi 2. Dia simetris. Kalau simetris itu sama luas ya, sama besar. Berarti di sini 0,5, di sini 0,5. Itu luas maksimal. Kalau dijumlahkan kan sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi antara ini ke sini, nilainya 0,48.
Ini nggak sampai 0,5 kan, karena ini ada pembatas. Berarti benar jawaban kita. Kalau misalkan jawabannya adalah lebih dari 0,5, kalau ini di sebelah kanan nilainya 0, sebelah kanan 0 ya, yang diarsir kan, nilainya lebih 0,5, oh berarti jawaban kita salah. Tapi karena ini mendekati, belum sampai 0,5, oh berarti benar jawaban kita. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya. Coba kita lihat di sini contoh kedua. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Sebelah kiri di sini ada, coba. Kecilkan dulu. Nah, di sini contoh yang kedua ya. Sekarang ditanya itu nilai antara Z0, lihat 0 dengan negatif 1,86. Nah, di sini ada tanda negatif kan ya. Tapi Bu, di tabel Z ini nggak ada negatifnya. Ya benar. Karena apa? Luas daerah itu nggak ada yang 0. Luas, ingat, luas daerah itu tidak ada yang 0. Panjang suatu benda itu juga nggak ada yang 0. Kenapa? Karena saat bendanya 0, berarti bendanya kan nggak ada. Apalagi kalau negatif, ada nggak benda yang luasnya negatif? Gimana itu cara ngitungnya? Berarti bendanya hilang, muncul di sebelah mana gitu kan ya. Makanya untuk luas daerah itu nggak ada yang 0. Tanda negatif ini hanya menunjukkan arah saja. Yang satu positif berarti ke arah kanan, dan yang satu negatif itu luasnya ke arah kiri. Jadi nilainya bisa lebih dari rata-rata atau kurang dari rata-rata gitu ya. Tanda negatif ini. Nah, sekarang kita lihat antara Z0 berarti 0 ya sudah di sini. Kemudian ada 1,86 gitu ya di sini. Berarti kita lihat dua angka pertama adalah 1,8. Kita lihat 1,8 ada di mana? Nah, kalau kita lihat di sini ya, 1,8 ya. Ini 1,8, 1,86 ya. 1,86 berarti lihat yang ke kanan ini 0,06. Nah, di sini. Berarti kita lihat di sini 1,8 adalah ini. Nah, berarti yang biru ini adalah luas. Berarti luas daerah antara 0 dan 1, negatif 1,86 adalah 0,4686. Ya udah, selesai. Ini adalah luas daerah yang diarsir antara 0 dengan negatif 1,86. Itu ya, bisa ya sekarang membaca cara menggunakan tabel ini, seperti tabel perkalian. Pasti nilai Z ada 3 angka, itu sudah pasti. Kalaupun lebih, nanti disederhanakan buat 2 angka di belakang koma. Gitu. Oke, ini lanjut lagi ke yang berikutnya. Contoh berikutnya. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah gini. Dia ke kanan dan kirinya contohnya. Nah, di sini antara, nah, tentukan luas antara Z negatif 1,50 dan Z 1,82. Lihat patokannya selalu 0 ya di sini ya. Di sini pokoknya patokannya kita mulainya dari 0. Nih, nilai 0 di sini. Nah, sekarang kita lihat nilai Z untuk 1,50. 1,5 di sini ya. 1,5 ada di sini, kemudian 0 ada yang pertama, kolom pertama. Oh, berarti 1,50 itu ini nilainya. Oh, berarti nilai 1,50 yang diarsir ini, yang di sebelah sini 0 ya, yang ini, patokannya 0, coba perhatikan, nilainya adalah 0,4332. 0,4332. Sedangkan untuk 1,82, lihat 1,8 ada di sini, 2-nya ada di sini ya, kolom ketiga. Ini. 0,4656. Berarti yang sini, ya, ini adalah 0,4656. 4656. Nah, sekarang
kan yang ditanya luas daerah antara 1,50 dengan 1,82. Oh, berarti ya ini sekarang tinggal, ini kan berdempetan nih, berarti dijumlahkan aja kan. Berarti luas daerah antara Z sama dengan negatif 1,50. Ini nilai luasnya itu 0,4332 dengan Z sama dengan 1,82, itu luasnya 0,4656. Kita jumlah. Berarti 8, 8, 9, 8, 6. Nah, nilainya adalah 0,8988. Nah, lihat angkanya ini. Tidak pernah melebihi dari 1 kan? Hanya mendekati 1. 0,89 kalau kita bulatkan ya 1. Cuman di sini nilai luasnya adalah 0,8988. Itu ya, sampai sini semoga paham ya. Nanti soal berikutnya adalah tingkat kesulitannya lebih ini lagi. Kalau ini ditumpuk bisa nggak? Coba. Sebentar ya. Nah, ini tumpuk saja. Ini kan. Contoh berikutnya. Nah, ini ada 2 soal sekaligus. Coba ke sini. Ini ya. Ini Ibu kecilkan gambarnya. Contoh 4 dan 5 di sini. Nah, di sini mulai hujan lagi di sini suaranya ya. Nah, di sini yang ditanya sekarang ini antara Z-nya 1,4 positif ya dengan Z-nya 2,65. Nah, di sini. Nah, caranya gimana? Ini agak berbeda dengan yang tadi yang pertama ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk Z-nya, ini yang nomor 4 ya. Untuk Z-nya sama dengan 1,40. Itu berarti luas daerahnya, kita lihat ke sini. 1,40 ya. 1,4 ada di sini, kemudian ini adalah 0,4198. 0,4198. Tadi ini ya, berarti 0,4192. Kita tulis di sini 0,4192. Sedangkan untuk Z-nya sama dengan 2,65. Ini ya, 2,65. Kita lihat 2,65. 2,6 ada di sini. Kemudian 5 adalah ini. Berarti ini ya, 0,4960. 4960. Nah, sekarang kita kalau digambar gitu kan tadi, lihat di atas gambar itu. Itu kan kalau digambarkan gini kurvanya. Ups. Sebentar. Nah, di sini 0 ya. Kemudian 1,40 kan positif, berarti dari 0 ke kanan. Kira-kira aja, kira-kira ada di sini 1,40. Terus 2,65 kan lebih besar dari 1,40, berarti lebih kanannya lagi.
Kira-kira di sini 2,65. Kan antara, berarti antara garis pertama dengan garis kedua yang kita buat ya. Berarti kalau diarsir gambarnya begini. Ini luas daerah yang ditanyakan, berapa luasnya. Ingat, selalu patokannya adalah 0 ya. Patokannya 0. Luas dari antara 0, antara 0 dengan 1,40 adalah luas daerah yang ini kan, yang tidak diarsir ini. Sedangkan luas daerah di bawah kurva 2,65 adalah dari 0 sampai 2,65. Gitu ya. Jadi, misal gini. Oke, sebentar. Kalau mau digambar gitu ya. Oke, ya udah nanti digambar lagi, coba ya. Terhapus. Gambar lagi aja. Nah, di sini ada 0. Di sini tadi berapa? 1,40, yang di sini 2,65. Nah, yang 1,40 berarti kan yang ini nih, dari 0 sampai 1,40 gitu ya. Sedangkan yang 2,56 itu berarti yang mana? Dari 0 sampai 2,156. Gitu kan? Nah, ini luas 2,56. Sedangkan yang ditanya adalah antara 1,40 dengan 2,65. Berarti gimana cara mencarinya? Berarti luas daerah yang dicari itu kan luas daerah yang ini kan? Yang ini. Nih, yang warna ungu. Nah, yang ini. Yang ungu ini ya, coret-coretan biar Bu bingung nih cara biar kalian pahamnya. Nah, berarti kan luas daerah 2,65 yang dari sini ke sini, gitu ya. Dikurang siapa? Dikurang yang 1,40 dari sini ke sini. Nah, berarti luas daerah yang diarsir itu luas yang lebih besar, yaitu 0,4960 dikurang dengan yang dari 0 ke 40 ini kan, 0 ke 1,40 ini. 0,4192. Nah, kita kurang. Minjem 1, 10. 10 dikurang 2 itu 8. Udah dipinjam 1, 15 dikurang 9 itu 6 ya. 9 udah dipinjam tinggal 8, kurang 1, 7. 4 kurang 4, 0, 0. Nah, berarti luas yang diarsir adalah 0,0768. Gitu ya. Nah, ini contoh. Ini yang di sebelah kanan semua ya, gambarnya ya. Nah, yang terakhir, contoh nih, biasanya nanti bingungnya pada di soal yang seperti ini. Kalau di sebelah kiri semua atau di sebelah kanan semua. Ingat, patokannya itu 0, selalu ya. Contoh yang terakhir ini, contoh ada Z dari 1,96 ke kiri. 1,96 ke kiri berarti semua, ngelewatin 0 ya. Untuk soal nomor 5 nih ya. Yang nomor 5, oke sebentar. Soal nomor 5, sini aja lah ya. Luas daerah, ini ya. Z sama dengan 1,96 ke kiri. Nah, kalau digambar, berarti gini. Ini kurva normalnya. 1,96 kan positif. Ini 0 ya. Berarti sebelah kanan ya. 1,96. Karena yang ditanya ke kiri, berarti semua ke kiri itu. Berarti melewati 0. Berarti gini, ini yang diarsir. Ini ya. Nah, ini luas daerah yang ditanya. Nah, sekarang kita cek dulu nilai Z sama dengan 1,96. Ini berapa nilainya? Luasnya. 1,96. Kita lihat. 1,96
di sini, 6-nya ada di sini. 4750. 4750. Oh, berarti luas antara 0 sampai Z 1,96 yang ini adalah 0 ini ya, 4750. Ini antara 0 ini ya sampai 1,96. Nah, yang ini berapa? Nah, tadi kan di atas sudah dijelaskan nih, katanya kalau dia luas maksimal kan 1. Sedangkan kalau dia setengah arsiran, berarti nilainya adalah 0,5. Berarti luas daerah ini adalah 0,5. Oh, berarti luas keseluruhan gimana? Ya, luas daerah yang sebelah kiri ditambah yang dari 0 sampai 96. Berarti luas daerah Z sama dengan 1,96 ke kiri adalah 0,5 ditambah 0,4750. Di jumlah adalah 0,9750. Nah, nih, ini adalah luasnya, 0,9750. Gitu ya. Mendekati 1 kan? Nggak lebih dari 1 nilainya. Tuh, ini contoh cara membaca atau menggunakan tabel gitu ya. Tabel nilai Z itu ya mungkin pasti masih akan ada pertanyaan, tapi silakan dicoba dulu, dikerjakan lagi contoh-contoh soal yang ada di sini. Kalau masih bingung nanti boleh tanya di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian untuk yang punya buku Sujana itu silahkan di sini ada pahami contoh halaman 142 buku metode statistika penulis Sujana tugas. Nah, ini dipahami dulu, kemudian tugasnya itu dikerjakan nomor 38, 39, 40. Itu ya. Nah, ini lebih banyak belajar mandiri sih. Oke, nanti Ibu coba screenshot dulu. Pasti masih banyak yang bingung, itu pasti ya, tapi silahkan dicoba dulu. Nah, ini adalah nah, coba Ibu kasih contoh satu lagi ya. Ini tugasnya nanti. Contoh soal nomor 6. Tentukan luas daerah antara Z sama dengan min berapa? Kira-kira 1,67 dan Z sama dengan min 2,35. Misal ya. Berarti kalau kita gambar di ini ya, kan gini. Anggap bentuknya simetris ya. Ini 0. Kan ini negatif, berarti 1, berarti sebelah kiri, kira-kira di sini, min 1,67, kemudian yang di ini min 2,35, negatif 2, berarti lebih ke kiri lagi ya, lebih kecil nilainya kalau negatif, min 2,35. Nih, oh berarti yang ditanya adalah antara kan, berarti antara ini dan ini. Kita garis persir ya. Nah, sekarang kita cek nilai 1,67. Nah, ini gimana nih? Coba. Cara nyarinya berarti ingat patokannya 0 ya. Nilai luas daerah 1,67 adalah dari 0 ke sini kan. Kemudian yang 2,35 berarti lebih luas lagi kan karena angkanya lebih lebar. Ini adalah dari 0 ke 2,35. Nah, berarti untuk nyari yang diarsir kan 2,35 dikurang 1,67 gitu kan untuk mencari yang diarsir ini. Kita cek dulu untuk Z sama dengan 1,67. Negatifnya nggak usah diperhatikan karena ini penggambaran di grafik ya untuk arah ya. 1,67. 1,6 ada di sini. Kemudian 7 itu ada di sini.
4525. 0,4525. Sedangkan untuk Z sama dengan 2,35, negatifnya bolehlah ditulisnya, menandakan arah. 2,35, 2,3 ada di sini, kemudian 5 itu ada di sini ya, 4906. 0,4906. Nah, tadi kan yang ditanya luas daerah yang diarsir, berarti luas yang diarsir daerah arsir yaitu yang lebih luas dikurang yang lebih kecil, berarti 0,4906 dikurangi 0,4525. Oke. Min 1, 10 kurang 2, 8, 8 kurang 5, udah dipinjam tinggal 8 kurang 5, 3, ini 0. Berarti luas daerahnya adalah 0,0381 untuk daerah yang diarsir. Itu ya. Oke, mungkin untuk kurva normal sampai sini, silakan dikerjakan, ini tugasnya ya. Nanti PDF-nya Ibu share di grup. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.